Assalamualaikum anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata suhu? Menurut kalian apa gunanya menempelkan tangan di kening saat demam, seperti yang terlihat pada gambar? Untuk mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut, maka di video kali ini kita akan mempelajari materi bab 3, suhu, kalor, dan penguaian, dengan konsep suhu di kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat 1. Menjelaskan konsep suhu. 2. Membedakan jenis-jenis termometer. Yuk anak-anak, simak video sampai selesai ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar kata suhu? Cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. Jadi, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi, atau saat bermain di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun, ketika minum air es, otak kita memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Hal ini menunjukkan bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Pastinya kalian sering melihat ibu kalian selalu menyimpan bahan makanan ke dalam lemari es atau kulkas. Tujuannya agar bahan makanan tersebut dapat bertahan atau dapat dimakan kembali esok harinya. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus mengenali bagian tubuh atau indera perasa, benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Benda yang tingkat panasnya sama, dirasakan berbeda oleh punggung tangan kanan dan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa seperti kulit, menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti. Untuk itulah suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka, serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, kita juga memerlukan beberapa informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar benda yang akan diuji. Secara alamiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal juga sebagai asas Black atau juga hukum satu termodinamika. Lalu, apakah semua termometer sama jenisnya? Tentu saja tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan dan di mana termometer itu akan digunakan. Contohnya, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius.
Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah minus 10 derajat Celcius. Karena pada suhu rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi. Pada slide ini memperlihatkan sejumlah termometer yang digunakan di rumah sakit, laboratorium, dan industri. Nah, coba kalian perhatikan berita yang ditampilkan. Pada berita tersebut tertulis, mereka telah memanaskan virus dengan suhu mencapai 140 derajat Fahrenheit atau 60 derajat Celcius. Kenapa tertulis 140 derajat Fahrenheit? Apakah Fahrenheit adalah skala suhu? Jika Fahrenheit adalah skala suhu, kenapa nilainya berbeda? Nah, itulah mengapa kita perlu mengetahui skala suhu. Contoh tadi adalah pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui oleh dunia. Kita juga perlu mengetahui skala suhu apa yang disepakati oleh seluruh ilmuwan dan masyarakat di dunia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman fatal berkaitan dengan derajat panas yang dimaksud sebenarnya. Ilmuwan yang terdapat pada berita tersebut berasal dari negara Prancis. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui skala Fahrenheit. Masyarakat di sana juga lebih mengenal rasa dari derajat Fahrenheit. Jika kalian berkesempatan berkunjung ke negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat, maka kalian tidak akan mendapati informasi suhu dalam skala Celcius seperti halnya di Indonesia. Untuk itu kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal sebagai skala. Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Bagaimana menentukan skala suhu? Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal, 1 atmosfer. Cara menentukan skala termometer adalah mencelupkan termometer ke dalam es mencair untuk dijadikan titik tetap bawah. Titik tetap bawah diberi angka 0. Setelah itu kita mencelupkan lagi termometer ke dalam air mendidih untuk dijadikan titik tetap atas. Titik tetap atas diberi angka 100. Metode ini merupakan metode atau teknik yang juga dilakukan untuk menentukan skala pada termometer yang diakui dunia hingga saat ini. Dengan cara demikian, ilmuwan-ilmuwan yang bernama Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometernya masing-masing. Ada 4 skala termometer yang diakui dunia saat ini, yaitu termometer skala Celcius, termometer skala Fahrenheit, termometer skala Reaumur, dan termometer skala Kelvin. Dengan cara yang sama, tetapi cara menentukan skala termometer mereka dengan nilai yang berbeda-beda. Cara penetapan skala suhu Celcius tidak beda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Sedangkan skala tertinggi yaitu suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, ditetapkan sebagai suhu 80 derajat untuk Reaumur dan 100 derajat untuk Celcius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala Celcius dan Reaumur. Skala suhu terendah Fahrenheit ditetapkan dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 32 derajat. Suhu tertinggi pada air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 212 derajat. Sedangkan skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat, tidak dituliskan dalam satuan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Kelvin merupakan skala suhu dalam sistem satuan internasional, di mana titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atas adalah 373.
Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celsius adalah Kelvin sama dengan 273 tambah skala derajat Celsius. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah lebih paham tentang apa itu suhu dan alat ukurnya kan? Untuk materi perbandingan skala termometer akan kita bahas pada video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.